Shalom jemaat semua. Shalom. Mari kita bersatu hati, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Bapa, kami tahu hanya Kau satu-satunya alasan kami hidup. Dan kami tahu kalau sahabat yang terbaik adalah diri-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau sahabat yang baik, Tuhan yang baik buat kita semua. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kasih
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami rindu supaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dan itu mengubahkan hidup kami bahkan hari lepas hari Tuhan. Kami rindu supaya kebenaran firman-Mu itu benar-benar hidup dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan sukacita firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Dan saya percaya ayat ini adalah ayat-ayat yang sering sekali kita baca. Tetapi kita perlu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Khususnya kalau kita melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi saat-saat sekarang ini. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini adalah lelahkah hidupmu? Judulnya sebuah pertanyaan. Barangkali ada di antara kita yang merasa lelah ketika kita menjalani kehidupan ini dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi, dengan beban yang harus kita tanggung. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang sudah mulai lelah ketika kita menjalani kehidupan ini? Nah, hari ini firman Tuhan boleh menjadi kebenaran yang menjawab kebutuhan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara, kalau kita mengalami situasi yang seperti itu? Kita mengalami letih, lesu, lelah. Kalau saya mau mendeskripsikan berkaitan dengan lelah di dalam pekerjaan, ya kita mungkin mengatakan, aduh pastor, lelah ini pastor. Karena pekerjaan ini tantangannya sangat berat hari-hari ini. Dalam keluarga berkaitan dengan finansial, dengan masalah ekonomi dalam keluarga. Pastor, berat sekali hari-hari ini. Kami harus hadapi, saya harus hadapi. Mungkin Anda sebagai kepala keluarga, Anda merasa, pastor saya lelah ini, saya letih. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara, ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu? Nah, firman Tuhan mengatakan, yang pertama kita belajar, saudara, yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, mengaku dengan jujur bahwa kita lelah, saudara. Jujur aja bahwa kita lelah. Kalau kita mengaku bahwa kita lelah itu tidak berdosa, saudara. Saya ingin mengatakan, jangan jadi orang yang sok kuat. Jangan jadi orang yang merasa bahwa Anda mampu, Anda bisa, padahal Anda tidak mampu, Anda tidak kuat. Karena firman Tuhan jelas, Yesus sendiri yang menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus tahu bahwa manusia bisa ada dalam kondisi yang seperti itu, saudara. Manusia bisa. Kalau manusia itu artinya siapa? Tidak terkecuali siapapun Anda. Termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Bisa saja, semua orang bisa mengalami kelelahan, saudara. Lelah dalam arti apa? Menjalani kehidupan ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan hal itu, saudara. Mengaku saja, saudara. Akui saja. Jujur saja kalau kita tidak kuat. Sekali lagi saya mengatakan jangan sok kuat, saudara. Bahaya kalau Anda sok kuat. Nanti tiba-tiba yang terjadi, saudara, kalau Anda sok kuat,
Kan kalau sok kuat itu artinya Anda sebetulnya tidak kuat, saudara. Yang terjadi, saudara justru mengalami keadaan yang lebih buruk. Nah, itu sebabnya akui saja, saudara, bahwa saya ini lelah. Tuhan, aku lelah Tuhan. Tidak berdosa. Justru Tuhan terbuka tangannya, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, datang ke alamat yang benar. Kalau Anda lelah, Anda butuh jalan keluar, butuh kekuatan, datanglah ke alamat yang benar dan tepat. Jelas siapa, saudara? Kepada siapa kita datang? Yesus. Kepada siapa lagi, saudara? Kita mau menyerahkan semua beban hidup kita, saudara. Kalau tidak kepada Yesus, datang ke alamat yang benar. Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Itu tawaran, saudara. Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Jadi, saudara, dengan penuh keberanian sebetulnya kita bisa melakukan itu. Datang kepada Yesus. Yesus kan mengatakan, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Supaya apa? Supaya tidak lagi mengalami beban berat. Supaya tidak lagi merasa letih. Supaya tidak lagi merasa lelah. Datanglah kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus adalah tempat pelarian yang terbukti dan terpercaya, saudara. Kita tidak keliru untuk kita datang kepada Yesus. Kalau Anda datang kepada yang lain, saya mau katakan, orang hari-hari ini mulai lelah dengan kehidupan, lalu larinya ke tempat yang lain, saudara. Pelariannya itu kepada yang lain, yang justru merusak kehidupannya. Lelah, berat menghadapi beban ini. Larinya justru kepada yang lain, saudara, yang notabene itu merusak kehidupannya. Mungkin kalau nggak tahan lagi pakai obat itu, saudara, ya, pakai obat penenang, dan seterusnya. Larinya justru, mereka berpikir bahwa lari ke sana, nanti bisa, saudara, bisa pulih gitu, padahal tambah, nggak karu-karuan. Ya. Tambah yang lelah, tambah lelah, yang letih, tambah letih, saudara, tidak pernah ada jalan keluar di sana. Nah, itu sebabnya Yesus menawarkan apa? Jalan keluar. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan. Ini jaminan, saudara. Kelegaan, lega. Kalau kita datang kepada Yesus itu lega, saudara. Tuhan akan memberikan kelegaan. Jadi yang kedua jelas, saudara, datanglah kepada alamat yang benar dan tepat, yaitu pribadi Yesus. Jangan kepada yang lain, saudara. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, larilah kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Yang ketiga, saudara, atau yang terakhir, caranya bagaimana? Siap untuk mengikuti aturannya Yesus. Harus siap untuk mengikuti caranya Yesus, saudara. Kalau sudah datang kepada Yesus, ya, kita ini harus siap untuk mengikuti aturannya atau caranya Yesus. Ayatnya dari mana, saudara? Tadi ayatnya mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Kalau dalam ayat yang kita baca ini, khususnya dalam konteks pada waktu itu, orang-orang Yahudi itu, mereka punya kuk, saudara. Yaitu apa? Mereka itu harus melakukan aturan agama. Aturan agamanya itu betul-betul membebani mereka, saudara. Dalam kondisi seperti itu, Yesus menawarkan, ayo datanglah kepadaku, ya, maka aku akan memberikan kuk lagi. Jadi bukan dibebaskan dalam arti lalu Anda tidak akan ada kuk yang kita tanggung, tidak. Datang kepada Yesus itu diberi kuk lagi oleh Yesus, tapi kuk yang diberikan oleh Yesus itu berbeda, saudara. Ayatnya kan mengatakan, saudara, ayatnya mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak. Jadi kuk, ya, saudara bisa bayangkan mana ada beban itu enak, mana ada, saudara, kecuali di dalam Yesus. Yesus memberikan kuk, tapi kuknya itu enak dan ringan, katanya. Dan ringan, ya, itu ayatnya mengatakan begitu. Bebanku pun ringan, kuk dan beban itu maksudnya sama, saudara. Nah, kalau kita mau bisa bebas dari rasa letih, lesu, lelah, saudara, jangan pakai caramu sendiri, saudara. Jangan pakai aturanmu sendiri,
tapi ikutilah aturannya Yesus. Ya, cara-caranya Yesus. Karena apa? Karena cara-caranya Yesus itu akan membuat kita itu merasa tidak lagi mengalami beban yang berat, saudara. Kita justru akan mengalami kondisi yang merasa ringan, ya, ringan, dan sudah katakan beban enak. Sudah bisa bayangkan, saudara, mana ada kuk yang enak? Tapi Yesus mengatakan, ya, kuk yang kupasang itu enak, enak. Nah, mungkin ada di antara saudara, bagaimana caranya pastor supaya aku bisa, ya, bisa merasakan itu, belajar dari Yesus, saudara. Yesus mengatakan begini, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, ada orang-orang yang tidak mau nurut ikut aturannya Tuhan, ya, karena orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mau rendah hati dan tidak mau punya hati yang lemah lembut. Sebenarnya itu dua hal itu berbicara tentang karakter yang mau dibentuk, gitu, saudara. Ya, jadi kalau kita ini, ya, menjadi orang-orang yang punya karakter yang bagus, yang mau dibentuk, ya, kita rendah hati, lemah lembut, ya, maka saya percaya ketika Yesus memberikan kuk kepada kita, saudara, kita siap untuk menerimanya karena kita ini lemah lembut juga dan rendah hati, saudara, belajar dari Yesus, sehingga kita akan tahu, saudara, kita akan bisa merasakan bahwa oh iya ya, ternyata kuk yang diberikan, ya, ikutin caranya Tuhan ini lebih enak, ikuti caranya Yesus ini, ya, lebih ringan, ya, saudara. Ikuti caranya Yesus ini lebih, ya, tidak merasa terbeban berat, saudara. Ya, itu sebabnya Yesus menawarkan itu, datanglah kepadaku. Engkau tidak boleh mengandalkan kekuatanmu atau pikiranmu atau caramu sendiri. Kamu harus tahu bahwa Tuhan itu akan menolong kita sesuai dengan caranya. Dan kita ini harus ikutin apa yang Tuhan lakukan, ya, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Artinya kita mau ikut aturannya Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau ikut aturanmu. Percayalah, saudara, hidupmu akan mengalami kelegaan ketika engkau melakukan itu, saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, di akhir apa yang saya sampaikan, saudara, saya ingin mendorong saudara semuanya, saudara, Bapak Ibu saudara semuanya, dimanapun Anda berada, saudara, kalau hari ini benar bahwa engkau mengalami kondisi lelah, ya, engkau lelah, rasanya berat, ya, untuk menanggung semuanya ini. Hari ini ada tawaran yang Yesus sampaikan. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau merasa letih, enggak apa-apa, saudara. Engkau mengaku saja, jujur saja, saudara. Katakan, Tuhan, aku enggak kuat, Tuhan. Ya, jangan merasa sok kuat, saudara. Saya pun belajar, saudara. Saya tidak mau merasa sok kuat. Itu sebabnya saya mau datang kepada tempat yang benar, alamat yang benar. Saya mau datang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya saya akan menemukan tempat pelarian yang terbukti dan terpercaya. Di mana di dalam Yesus, Yesus akan mengangkat beban berat diganti dengan kelegaan. Dan kita harus mau, saudara, ketika kita datang kepada Yesus, maka ikutilah caranya Yesus. Ikutilah apa yang menjadi aturannya Yesus, saudara. Tentunya itu semua tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Tentunya firman Tuhan itulah yang dimaksud, saudara. Kalau saya mengatakan ikuti caranya Yesus, saudara, percaya di dalam firman Tuhan, apapun yang firman Tuhan katakan, saudara harus ikuti, ya. Kalau firman Tuhan katakan jangan khawatir, ya jangan khawatir, saudara. Kalau firman Tuhan katakan jangan takut, ya jangan takut. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa orang benar ketika ia jatuh maka Tuhan akan menopang. Percayai itu, saudara. Yakin, ya. Maka saudara betul-betul akan mendapatkan kelegaan.
Itu sebabnya Yesus mengatakan kuk yang dia berikan itu ringan. Ya, beban yang dia berikan itu ringan, enak dan ringan, saudara. Ya, itu sebabnya saya rindu hidup saudara mengalami situasi yang diubahkan dari kelelahan menjadi Anda merasakan sesuatu yang enak, saudara, dan ringan. Dari yang lelah, berbeban berat, diubah menjadi satu pengalaman hidup bersama Tuhan yang enak, ya, dan ringan. Saya berdoa, ketika engkau menghadapi kehidupanmu hari-hari ini, biarlah kebenaran ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mari saudara katakan kepada Tuhan, bahwa sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari katakan sama-sama, haleluya. Oh, haleluya. Oh Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, oh sungguh indah sekali yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yes, Lord, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes, God, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tawaran yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Ketika hari-hari ini mungkin ada di antara kami yang mengalami situasi dan kondisi kami lelah, kami letih ya Tuhan. Karena situasi dan kondisi yang selama ini kami harus hadapi ya Tuhan. Bahkan di tahun yang baru ini Tuhan, kami harus hadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi ya Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami lelah Tuhan. Kami tidak kuat sebetulnya untuk menghadapi semua ini. Itu sebabnya kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Sesuai dengan tawaran yang Tuhan berikan kepada kami.
Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah tempat pelarian yang terbukti. Itu sebabnya kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami belajar Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami menjadi orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut Tuhan. Kami mau ikuti apa yang menjadi cara-Mu ya Tuhan. Bukan lagi cara kami Tuhan, bukan lagi pikiran kami, tapi cara-Mu ya Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau belajar untuk melakukannya dan kami mau mengikuti Tuhan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Kami tahu itu akan membawa kami pada situasi yang sebaliknya. Kami tidak lagi lelah Tuhan, tapi kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang enak bersama dengan Tuhan seperti janji-Mu Tuhan. Dan kami tidak lagi mengalami beban yang berat, sebaliknya kami menjalani kehidupan ini dengan ringan ya Tuhan. Karena itulah yang Tuhan janjikan di dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan. Itu sebabnya dengan sukacita Tuhan kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami mau Tuhan, firman-Mu itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami yang mewarnai kehidupan kami, bekerja hari lepas hari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.